إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال جل وعلا في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد. Lantunan syukur, marilah kita senantiasa sanjungkan kehadirat Ghafur Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa menganugerahkan nikmat yang tiada terukur. Sungguh tanpa terasa, detik demi detik, menit demi menit, berganti hari, dan setelah satu pekan berlalu, alhamdulillah Allah Jalla wa'ala mempertemukan kita di tempat yang mulia ini. Oleh karena itulah mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan dimudahkannya untuk kita beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala menjadikan kita insan-insan yang senantiasa bersyukur kepadanya. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Jamaah jemaat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Di dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang kita sering mendengarkan perbincangan di antara tetangga satu atau saudara-saudara kita bahwa di antara sumber kebahagiaan adalah harta yang melimpah. Dan ini sering sekali kita mendengarnya. Oleh karena itu sebagai nasihat dari Allah dan Rasul-Nya untuk kita sekalian, sebuah risalah kecil yang disusun oleh Dr. Amin bin Abdul As-Sakhawi di dalam judulnya As-Sa'adatu wa Asbabuhu. Kata beliau, di dalam kehidupan dunia ini sebagian orang beranggapan bahwa meraih kebahagiaan dengan harta yang melimpah. Mereka mengumpulkan harta berupa dinar dan dirham. Sebagian lain menyangka bahwa sumber kebahagiaan sesungguhnya adalah dengan jabatan yang tinggi. Sehingga tidak jarang mereka pun bersaing untuk mendapatkan meraih keduanya. Yang paling kaya merasa mereka lah yang paling bahagia. Demikian pula orang yang memiliki jabatan yang tinggi merasa paling bahagia. Akan tetapi kenyataannya tidak demikian. Semua itu adalah sumber kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan yang sifatnya sesaat, akan hilang karena sifat fananya. Ketika pemiliknya meninggal dunia, maka harta yang menjadi sumber kebahagiaan pun tidak dia bawa kecuali harta yang digunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Akan tetapi ketika harta tersebut tidak digunakan untuk ketaatan atau bahkan digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala, maka bisa jadi menjadi malapetaka baginya. Allah Jalla wa'ala mengingatkan hamba-hambanya terkait bagaimana dengan orang-orang kafir yang mereka Allah berikan kebahagiaan
Sehingga Rasul alaihi wasallam pun diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum. Janganlah hai engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa takjub dengan harta-harta mereka, dengan anak-anak mereka. Innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fid dunya. Sesungguhnya dengan hal-hal tersebut, dengan harta yang mereka miliki, dengan keturunan yang mereka miliki, Allah hendak menguji mereka, Allah hendak mengazab mereka di dalam kehidupan dunia. Wa tazhaqan anfusahum wa hum kafirun. Dan agar ketika nyawa mereka melayang, mereka dalam keadaan kafir. Hari ini Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ayat yang mulia ini mengingatkan kepada kita tentang betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan berupa harta kepada mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan tengah waktu kepada mereka agar mereka bersenang-senang dalam kehidupan dunia ini. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surat Luqman ayat ke-24, "Numatti'uhum qalilan, tsumma nadharu ila adzabin ghalib." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami biarkan mereka bersenang dalam kehidupan yang sebentar, kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam azab yang keras. Hari Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian berkata Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Radha'ul Ma'arif, kata beliau, orang yang berbahagia sesungguhnya adalah orang yang memanfaatkan hari-harinya, waktu-waktunya untuk mendekatkan diri kepada Rabb-Nya dengan amal soleh dan beribadah kepadanya untuk mendapatkan kasih sayangnya. Ia berbahagia dengan kasih sayangnya dan dia terbebas dari kobaran api neraka. Ibnu Abi Dunya berkata, menuturkan sebuah riwayat yang diterima dari Abu Hurairah, Rasul alaihi wasallam bersabda, "Utlubu khaira zahrakum kulluh." Carilah oleh kalian seluruh kebahagiaan. Wa ta'radu nafahati rahmati rabbikum. Dan persiapkanlah diri kalian untuk menerima cucuran rahmat dari Rabb kalian. Fa inna Allah Ta'ala nafahatun min rahmatihi yusibu biha man yasha' min ibadihi. Karena sesungguhnya Allah memiliki cucuran rahmat yang akan diberikan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Was'alullaha ta'ala ayyustal auratikum wa yu'mana an ra'autikum. Kata Nabi, maka mintalah kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah menutupi aurat-aurat kalian dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan dari rasa takut. Hadis ini dari Hasan diriwayatkan Al-Baihaqi. Hadis yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian dalam hadis lain Rasul alaihi wasallam bersabda sebagaimana dibawakan Imam Ahmad dalam musnadnya. Hadis ini diterima dari Uqbah bin Amir. Rasul alaihi wasallam bersabda, "Laisa min amali yaumi illa huwa yuhtamu alaihi." Tidaklah seorang mengamalkan suatu amalan yang dia kerjakan pada suatu hari, melainkan catatan amalnya akan ditutup dengannya. Kemudian Ibnu Abdullah meriwayatkan dari Mujahid, di mana dia berkata, tiada satu hari pun yang berlalu melainkan hari itu berkata, "Wahai anak Adam, pada hari ini aku telah datang kepadamu dan tidak akan kembali lagi kepadamu setelah hari ini. Maka perhatikanlah apa yang telah engkau amalkan pada hari ini. Apabila dia telah habis waktunya, maka catatan amalnya akan ditutup dengan perbuatan hari ini. Catatan amal itu tidak akan pernah terbuka hingga bertemu dengan Allah Azza wa Jalla di kemudian hari. Maka pada waktu berakhirnya hari, dia pun berkata, "Wahai anak Adam, bersyukurlah kepada Allah Jalla wa Ala. Sesungguhnya aku bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang mengistirahatkan diriku dari dunia dan penghuninya.
Tiada suatu malam pun datang dalam kehidupan manusia melainkan ia berkata seperti itu. Malik bin Dinar berkata, Isa alaihi salatu wassalam pernah berkata, sesungguhnya malam dan siang ini bagaikan dua lemari, maka hendaklah kalian memperhatikan apa yang kalian letakkan di dalamnya. Dia juga berkata, beramalah kalian pada malam hari dengan tujuan apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malam tersebut, dan beramalah kalian di siang hari sesuai dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan siang itu. Hari ini Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian Hasan bin Ali Al-Hasan Al-Basri berkata, tiada suatu hari pun berlalu di dunia melainkan akan berbicara, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah hari yang baru, dan sesungguhnya aku adalah saksi dengan apa yang telah engkau kerjakan. Jika dia telah terbenam, maka aku tidak akan kembali kepadamu sampai datang hari kiamat. Hari ini Allah Subhanahu wa taala muliakan. Demikianlah konten nasihat dari para ulama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita kepada hamba-hamba yang optimalkan dalam ketaatan kepadanya. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni ma fihi minal ayati wal hikmati wa taqabbalallahu minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Oleh karena itulah berbahagia mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Karena dia adalah merupakan salah satu di antara sumber kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan di dunia ini dan kelak di kemudian hari. Orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, Rasul umpamakan seorang yang hidup dengan yang mati. Kata beliau sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzina la yadhkuru rabbah, matsalul hayyi wal mayyit." Orang yang senantiasa mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah laksana orang yang hidup dan yang mati. Hari ini Allah Subhanahu wa taala muliakan. Oleh karena itulah kehidupan ini sesungguhnya adalah ladang amal yang keberuntungannya akan kita petik di kemudian hari. Maka oleh karena itu mari kita raih kebahagiaan sesungguhnya, yaitu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap detik kehidupan kita, untuk senantiasa mentaati Allah Jalla wa Ala, sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa beruntung dalam kehidupan dunia dan kelak di kemudian hari. Hari ini Allah Subhanahu wa taala muliakan. Sebagai penutup, menyuarakan surah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat 37 sampai 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rizalun la tulhim tijaratun wa la bay'un an dzikrillah wa iqamis salat wa ita'iz zakah yakhafuna yawma tataqallabu fihi al-qulub wal absar." Seseorang yang tidak pernah dilalaikan dengan perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah. Mereka mendirikan salat, menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika penglihatan kemudian menjadi puncak, yakni pada hari kiamat. Liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada mereka yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan, dengan agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan karunia kepada mereka dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa batas. Mudah-mudahan sekali lagi sekalian, yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Allah menjadikan kita sekalian
insan-insan yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, insan-insan yang senantiasa meraih kebahagiaan, tidak hanya kebahagiaan dunia tapi juga kebahagiaan di akhirat kelak di kemudian hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa naj'alna minan nar wal afwa 'inda al hisab. Allahumma nas'aluka 'ishatan haniyah wa miyatan sawiyah wa maradan ghayra muhzi wa la fadih. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwin 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ahyaytana abada waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la mablagha 'ilmina wa la tusrid 'alaina bi dhulmina ma la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil asy-syirka wal musyrikin wa dhammir a'da'aka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله